Itu Kak, jadi masalahnya tuh sampai di DM sama pacarnya, bilangnya tuh, kakak tolong jangan ganggu Beta nyongle. Sedangkan Beta tuh kenal dia. Karena tiap hari fotonya tuh Beta dipasang ternyata di story. Beta tuh di jalan selalu berpikir, enaknya buat konten apa ya? Jadi kayak untuk membangkitkan mood, apalagi kalau pas pulang. Jadi kayak untuk membangkitkan mood itu harus berpikir, oh ini kalau ketika Mince di rumah terus Mince ketemu dengan Mince calon mau mantu begini. Oh ini kayaknya lucu nih. Jadi pulang itu harus langsung buat Kak. Selamat datang lagi di Ku Podcast dan hari ini saya kedatangan seseorang. Saya langsung ketawa ya. Selamat datang Kakak Yakob. Tarik Kak, Mince. Oh Kak Mince. Dan bukan Mince. Mince. Oke, Mince. Oh, penekanannya Kak. Agak medok begitu. Oh karena Mince dari mana? Dari Timur kok dari Jawa? Dari Timur sayang. Oh dari Timur. Jadi pikir kau dari Jawa penekanan medok begitu. Oh ya. Selamat datang. Bedana. Selamat datang Kak Mince. Halo Kakak. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan baik. Iya, tapi sebenarnya kan namanya kan bukan Mince. Iya, Kak Idri tahu lah. Oh, iya. Namanya Kak Marissa Dilak gitu ya. Halo. Kak Marissa Dilak. Oke. Ya, saya pastikan kalian udah pada tahu. Saya mungkin kalian belum tahu ya. Mungkin nanti yang nonton video ini karena cari Kak Marissa. Kalau cari Idri mah enggak. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Iya ya. Oke, Kak Marissa Dilak, thank you sudah datang di Ku Podcast. Kita akan ngobrol-ngobrol dan semoga cerita dari Kak Mince atau Kak Marissa ini menginspirasikan kita semua. Amin. Amin ya Kak ya. Oke, Kakak ini kerja di bank kan? Iya. Iya kan? Salah satu bank BUMN. Terus percaya tidak kalau kakak cantik? Percaya sih. Iya. Nah, tapi di Kak punya Instagram itu jarang ya ditemukan foto yang maksudnya senyum seperti umumnya gitu Kak. Iya. Iya, lebih banyak lucu-lucu gitu. Iya. Emang suka yang lucu-lucu Kak? Iya, hidup sudah terlalu berat toh Kak. Jadi harus cari yang ngelawak. Jadi maunya yang ngelawak begitu dan oke. Iya. Nah, kenapa nih memilih lawak-lawak gitu kenapa? Awalnya sih karena pandemi. Jadi kan sudah ada kesibukan Kak. Jadi otomatis ya sudah mau buat apa nih? Nah, karena berhubung ada TikTok di rumah sendiri, daripada scroll TikTok, mending buat konten. Jadi terjadilah Mince dan Yakob waktu itu. Oh, terjadilah Mince dan Yakob waktu itu. Apa itu refleksi dari stres pandemi Kak? Dari stres pandemi. Cukup stres juga ya seorang Marissa Dilak. Iya banget. Cukup stres Kak, juga. bisa lihat kan kerutan sampai sekarang itu karena stres. Tapi sekarang kan tambah glow ya. Oh, oke. Iya Kak Idri, iya. Sudah ada yang rawat kok? Iya. Sudah ada yang rawat saya. Laki-laki mana gak itu? Bisakah dikasih ucapan happy wedding? Happy wedding. Oke ya Kak ya. Wih, keren. Nah ini Kak Marissa, kenapa aja harus pakai nama Mince nih? Mince Yakob. Sebenarnya Mince dan Yakob ini tiba-tiba langsung ada dalam pikiran Kak waktu buat. Di awal buat, sudah sengaja omong nama Mince. Oke. Jadi ya sudah setiap hari ketika buat konten ya sudah pakai nama itu sampai sekarang. Sama Yakob. Ada sih nama Nikodemus dan lain-lain, tapi sonde serutin Yakob dan Mince. Karena yang biasanya beta lihat ya, umumnya kalau di Timur itu pasti Yakomina kan? Iya. Nah, Yakomina. Kalau laki-laki apa ya? Luther ya? Ya laki-laki Niko sih paling. Niko ya? Niko. Saya pikir Om Kobus. Oh, Om Kobus. Iya. Sama Ako. Saya pikir Luther lurus terus. Iya Kak mulai ajak beta untuk bikin konten ya di saat kita lagi kue podcast. Aduh Kak Mince. Iya, karena memang kalau beta lihat-lihat Kak ya. Beta lihat-lihat kan memang kebanyakan orang yang tadi saya bilang di awal, kebanyakan orang tuh lebih kalau beta lihat lebih ke face-nya, hai apa semua, tapi
umumnya ya kalau misal Iya, sadar iya. atau Tahu tidak sih, sadar, tahu. waktu kita lihat Paham. feed Instagram tuh mukanya moncong gini lah, moncong gini, bentar udah merah semua, begitu. Sebentar sudah makan siripina. Sebentar udah makan siripinang, Sebentar sudah pakai tenun. Iya makanya, dan maksudnya apa ya? Ya rumah banget Kak, maksudnya sonde ada terlalu harus kayak Iya, macam iya, bagaimana iya, begitu paham, ya? paham. Jadi sebenarnya kayak Edri Beta itu lebih mengangkat ke kesehariannya Keseharian. ketong di rumah itu. Jadi ya Beta merasa kayak oh dulu masa kecil kayak begini, masa ketika SMA, ketika kuliah atau ada hal-hal lucu yang pernah Beta alami, Beta akan buat itu jadi konten. Oke. Sama kayak atau biasanya tuh isengnya dari ceritanya bapak nih, wih kape son kena atau Oh iya iya. mau kisu harga naik, nah itu jadi bahan nih, jadi bahan untuk Beta sih. Karena Lebih emang- kepada kesehariannya ketong seperti apa, Beta coba buat lagi nih. Jadi ketika orang nonton itu orang pasti akan berpikir, dulu bapak begini atau ih sama kayak bapak di rumah, lebih ke begitu sih kakak. Siap. Konsep awalnya nih Kak dari ceritanya Yakob dan Mince ini konsep awalnya itu gimana? Ya pasti tiba-tiba ya. Konsep awalnya itu Iya gimana? tahu. Bagi-bagi dong. Itu konsep awalnya itu lebih kepada pacaran sih sebenarnya. Konsepnya yang terpikirkan itu lebih kepada pacaran, terus mau menceritakan tentang versi anak Kupang kalau pacaran tuh seperti apa biasa. Nah paling ke begitu sih Kak, tapi ditambah untuk ke melucu sedikit. Jadi kesannya kelihatan garing, walau kadang-kadang kontennya ada yang garing Ada sih. yang garing, iya. Tapi emang lucu-lucu dan apa ya? Bisa memperankan satu orang jadi dua apa? Iya. Satu orang memperankan dua. Ya bahkan lebih sih. Kadang Bahkan jadi mincep mama, jadi Yako. Jadi Yakob Kadang jadi sampai mincep kawan lah ada. itu sendiri Sa. Sendiri, dan itu rekam sendiri Kak. Jadi sonde ada macam kayak orang yang Sonde. tag ini. Iya, sound sih. Jadi Beta berpikir sih, ya kalau bisa sendiri kenapa ketong harus menyusahkan orang? Ya setidak-tidaknya ketong harus lebih kreatif dong di masa kayak begini. Ya pandemi ini membawa banyak hal baru sih dalam BP hidup sebenarnya sih Kak. Betul. Memang hebat ya, bisa mandiri. Bisa. Dan Beta baru lihat tadi kakak nge-tag video sendiri ini sendiri dengan Kak Erwin. dengan Kak Iya. Erwin juga. Ini Begitu sampai sih, bilang Kak Erwin minta satu dong. Iya bisa Kak Irwin orangnya baik. Jadi Kak kalau meminta langsung saya di ruko langsung dapat. Langsung Kak. dapat. Iya. Dia tadi Kak langsung dapat. Langsung dapat Sampai Kak. kejar-kejar. Nanti baru tiap bulan cicil Kak. Aduh, kacau. Oh, makanya tadi baru saya lihat ya, kakak ngerekam. Ya, punya saya kan pernah main ke, ya kakak pernah ke rumah saya juga Iya. pernah ke Ya, rumahnya inti- kakak punya Arjuna. Tapi maksudnya kan belum pernah Intinya melihat. ketondong bukan orang lain. Bukan orang lain. Itu maksudnya baru kali ini Iya, Beta lihat iya, tadi ketika dan buat konten. bisa sendiri dan maksudnya nalarnya bisa jalan buat konsep segala macam pakai skrip kok soalnya itu. Soalnya Kak, Beta orangnya tuh ketika pulang atau bahkan ketika mau pergi ke kantor, Beta tuh di jalan selalu berpikir, enaknya buat konten apa ya? Jadi kayak untuk membangkitkan mood, apalagi kalau pas pulang. Jadi kayak untuk membangkitkan mood itu harus berpikir, oh ini kalau ketika Mince di rumah terus Mince ketemu dengan Mince calon mau mantu begini. Oh ini kayaknya lucu nih. Jadi pulang itu harus langsung buat Kak. Ketika mood masih naik dan itu akan pakai skrip atau tulis sih. Tidak ditulis, tidak Iya. diapa dan langsung jalan begitu saja. Ya paling cuma kalau takut lupa atau masih mau kerjakan hal lain, langsung VN ke Karian. Oh, iya. Kirim ke Karian. Nitip. Titip tolong di Iya. ini. Ini kakak punya konten ini apakah bersambung begitu? Dia bersambung atau dia random ya? Random sih Kak. Oh dia random. Ya? Kadang bersambung, hanya ya itu tergantung mood toh Kak. Kadang sudah ada pikiran lain lah yang muncul. Ya mau harus jalan. Tapi ya tetap seputar Mince dan Yakob. Hanya mungkin kasusnya itu beda-beda. Begitu sih paling Kak. Seperti itu keren kalau misalnya dibuat kayak macam web series. Iya Seperti sih, yang betul. dibuat ya. Jadi Iya. bisa menjadi nanti satu cerita lah. Maksudnya jujur saja keren ya. Keren. Beta lihat di YouTube juga. Dan itu tanpa hasil editan dalam artian menggunakan komputer Iya, software ini benar. dan dia bukan apa ya sesuai ukuran, tidak semua sesuai ukurannya Iya. YouTube. Karena ambilnya dari TikTok. Iya dari TikTok. Saya juga kan YouTubers nih. Iya, Ya, iyalah, tahu, harus Kak, di tahu banget. harus dibuat dengan baik dan lain-lain Iya. gitu ya. Ya harus proper lah begitu. Itu saja susah setengah mati. Tapi kakak luar biasa banyak yang nonton. Gimana Kak responnya mereka waktu nonton itu?
Sebenarnya responnya bersyukur sih Kak. Ya walaupun ada yang kayak merasa ini cocok atau apa begitu. Maksudnya ada yang komentarnya juga kayak orang Kupang bilang puku mental tuh Kak. Tapi ya sudahlah, itu jadikan motivasi. Tapi ya banyak sih yang responnya positif. Itu yang membuat beta tetap berkarya sampai dengan saat ini. Oke, saya garis bawahi ada yang kayak memukul mental. Iya. Itu kira-kira seperti apa ya? Begini, biasa sado, atau kayak bilang begini, apa lebe-lebe mah, kayak begitu-begitu sih paling Kak. Kalau saya bilang begini, ini apa stop drama do, apalagi yang semenikah ini kan pasti akan banyak orang yang bilang, Marisa semenikah, pasti dia akan buat konten pasti dia sana mungkin ke dulu kayak begitu. Paling ya sudah itu bahasa-bahasa yang kadang-kadang ya itu nyakitin, tapi aman sih Kak. Tapi kan dalam artian kalau misalnya kakak sudah masuk di dunia ini kan namanya dunia entertain ya kan. Nanti misalnya kita diasosiasikan sebagai apa dan apa-apa itu umumnya kan itu orang yang menggambarkan itu. Iya betul. Ini selebgram nih, ini tiktokers nih, atau nanti artis lah atau apa segala macam ya kan. Nah tapi memang kita harus siap mental lah ya. Iya Sejauh ini I don't care, bodo amat. Lebih kepada ya sudah, ini komentar jadikan beta untuk harus lebih lagi nih. Berarti harus ada hal yang beta perbaiki untuk jadi lebih baik. Lebih kepada tiap hari kalau baca komentar pasti sudah berarti harus perbaiki yang ini nih. Orang suka lebih banyak suka yang ini nih ketika Mince dan Yakob ini nih. Berarti angkatnya ke situ. Paling ke begitu sih Kak. Tapi tidak harus menyenangkan semua orang kan? Iya, itu dia Kak. Kita kan bukan bukan Tuhan Allah yang mampu ini ya. Iya. Nah jadi memang sekarang kan saya juga lihat kakak kan juga kadang minta mengendorse. Iya. Misalnya kayak hotel tuh, Sotis ya, makan enak kayak Sotis, ada Aston. Terus pernah jadi key opening leader juga. Iya. Oke. Pernah. Pertanyaannya Kak, apakah dari awal ya, saya tadi kan udah tanya konsep awalnya dan lain-lain itu kan keseharian. Apakah dari awal memang ini dikonsepkan untuk nantinya kakak udah tahu ada peluang nih, jadi mau dikomersilkan atau gimana ceritanya? Atau cuman beneran stres? Sebenarnya beneran stres sih. Sonde berpikir untuk harus jadi selebgram atau untuk sampai sejauh ini sih Sonde. Sampai dikomersilkan? Iya, Sonde sih. Sonde pernah berpikir sama gitu? Sekali. Dan ketika orang bilang selebgram atau apa begitu, Sonde pernah terpikirkan. Ya sudah, jalan saja. Lebih kepada ya sudah, ini hari buat konten apa ya, kayak begitu saya. Sonde berpikir. Pakai bang loh. Ya takutnya kan gini. Kaget kok Kak. Ya takutnya kan gini Kak. Takutnya kan bukan takutnya, biasa aja sih sebetulnya. Nanti orang bilang, kenapa gaji kurang kok? Iya kan. Di bank BUMN masih lagi terjun di situ. Ya. Kreativitas sih Kak, ini sebenarnya. Ya. Masing-masing orang punya talenta, masing-masing orang bisa jadi dirinya sendiri. Ya beta Sonde pernah berpikir kalau beta akan membuat konten seperti ini dan seviral ini sih Sonde. Dan sampai detik ini kalaupun viral, ya beta Sonde bisa buat apa-apa Kak. Ya jalan saja, karena sudah terlanjur terjun juga. Sudah terlanjur terjun juga. Iya. Begitu sih Kak paling. Senang lakukan ini, tidak ada rasa kayak gimana ya? Kayak macam tidak pede, karena kan buatnya kan lucu-lucu. Iya, senang Kak. Senang aja, dinikmati. Banget. Sampai dengan detik ini. Sejak kapan sih Kak? Sejak tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu bulan apa ya? Juli kalau saya salah. Ada setahun berarti sudah? Iya. Ada setahun sudah jalan sejauh ini. Sudah berapa banyak produk Kak di endorse? Aduh, Sonde dihitung? Sonde pernah. Sonde pernah dihitung. Tapi ada sah. Dalam sebulan ada sah. Ada sah. Tapi prinsipnya kan sebenarnya bukan untuk apa sih Kak? Endorse itu bagi beta bukan untuk mencari penghasilan atau apa. Apalagi kan di Kupang ini banyak UMKM. Jadi biasa beta diajar sama Karian itu bagaimana cara kita untuk membantu UMKM di NTT, khususnya di Kota Kupang. Jadi kita lebih kepada kalau endorse itu kalau untuk UMKM dan lain-lain kita lebih kepada membantu sih Kak. Sonde pernah untuk biaya rate berapa biasa Kak? Sonde sih Kak. Sama sekali. Tapi itu kan mereka yang datang atau kakak yang buka ini? Mereka yang datang. Sonde pernah buka open endorse sih Kak. Iya, Sonde pernah. Beta Sonde pernah lihat. Iya. Beta Sonde pernah lihat. Itu tahu lah soal ini. Iya, ngerti. Makanya Beta ambil satu hal dari sini sih. Hal positifnya adalah
kakak melakukan walaupun itu dari stres karena pandemi, sekarang udah ada PPKM, tapi itu dilakukan dengan konsisten terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah daya tarik. Dan akhirnya itu membuahkan hasil juga yang tadinya tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan bahwa suatu saat akan jadi komersil. Kayak gitu. Ini kakak Mince. Ini Mince, Pak. Iya, makanya ya. Ini kakak Mince ini. Oke. Nah, sekarang karena kakak udah masuk di dunia entertain seperti ini ya, sudah terjun masuk di sini. Kira-kira kalau misalnya orang sebut kakak itu selebgram atau influencer, kakak lebih prefer yang mana? Selebgram kah influencer? Sonde dua-dua sih, Kak. Sonde dua-dua. Sonde sih, Kak. Selama ini kalau misalnya dapat job gitu ya, misalnya dapat job ke Sotis yang kemarin itu sebagai apa? Kan pasti kan kalau misalnya saya macam kayak diundang, saya kan pernah berpasangan tuh sama si Karyanya, ya kan? Kita kan punya job title dong. Iya, tahu. Apa ya, Kak? Influencer juga pernah, selebgram, jadi tidak menentu sih ini sebenarnya. Tapi ya ketika diundang ya beta berpikir ya sudahlah, saatnya membantu atau apa begitu. Tapi Sonde pernah lihat tuh titlenya di belakang tuh apa? Titlenya di belakang nggak dibuat. Sama sekali Sonde, Kak. Karena kan titlenya kan orang pegawai bang, iya kan? Itu dia. Iya, tapi ini memang menarik lah. Tapi ya lumayan dapat cuan nggak? Saya juga mau sebetulnya kan, Kak. Cuma Bepung juga kurang menjual. Jadi Kak, Bepung menjual kok. Kreativitasnya. Jujur buat wajah udah pasti ya. Wajah udah pasti, tapi itu relatif. Karena ada yang wajahnya biasa aja, tapi kalau otaknya bagus. Iya. Kalau dia kreatif, iya betul sih Kak. Makin maju. Ini teman-teman ini ya pemirsaku podcast ya, ini keren. Jadi membuat sesuatu konsisten dan ternyata itu jadi cuan di kemudian hari. Oke, Kak, beta suka gaming. Ya, suka nonton gaming. Ada itu yang dong punya apa ya, followers kayak fanatik sekali, ada yang suka PUBG, ada yang suka FF lah, saling ejek dan lain-lain, ya kan? Nah, Bebung pertanyaan Kak, kakak punya followers atau yang misalnya pengikut fans gitu tidak? Punya. Iya. Pernah hitung? Sonde pernah. Pernah diajak foto? Pernah. Oke. Ada yang fanatik? Fanatik sih sejauh ini Sonde tahu sih Kak. Kayaknya ada sih satu, tapi dia di luar Kupang. Itu Kak, jadi masalahnya tuh sampai di DM sama pacarnya, bilangnya tuh, kakak tolong jangan ganggu Bepung Nyongli. Sedangkan beta tuh kenal dia. Karena tiap hari fotonya tuh beta dipasang ternyata di story. Terus kayaknya cowok ini dia kirimkan fotonya, bilang kakak minta maaf beta soalnya kenal ini, maksudnya siapa? Kirimlah foto ini. Nah beta ingat kalau orang ini pernah waktu itu minta tolong beta untuk buat video ulang tahun. Jadi terus tiap hari ternyata foto beta itu di-up sama dia. Jadi katanya jangan ganggu karena sekarang beta nih senang dengan yang ini nih, tunjukin beta foto. Jadi dia merasa kalau beta itu ambil pacarnya. Wih Kak, beta sampai Sonde bisa respon. Beta kasih tinggal sampai dia curhat segala macam, sudah ada surat nikah lah, bla 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 bla. Aduh, pusing Kak. Jadi beta hanya tanggapi dengan baik-baik Karena dia naikin story iya, terus. setiap hari. Kakak punya foto. Akhirnya di DM sama pacarnya Kak. Kok bisa gitu ya? Itu yang keingat sih Kak. Beta saya kadang kasih naik ini apa lagi namanya, Dinar Candy punya, ini punya. KEB Dinar Candy punya yang biasa. Aduh, tapi kasihan Dinar Candy masuk itu apa? Lagi ditangkap, lagi diinterogasi lagi dia. masalah dia. Kasihan juga ya. Oke Kak, ini mungkin kakak cerita lah, kakak punya pekerjaannya apa sih? Tadi kan saya bilang bang, pegawai bank ngapain aja Kak? Kalau sebenarnya beta itu pegawai bank di salah satu bank BUMN, dan beta bekerja itu di bagian kredit Kak. Jadi kalau Kak mau bisa datang Saka, pas efektif benar-benar. Pancing. Kredit. Paling itu sih Kak di bagian pegawai kesayangan. Tidak juga. Kayaknya iya. Kenapa? Sebetulnya banknya kakak itu bersyukur ya. Kenapa punya Kak? Pegawai influencer.
punya dampak ke kantor tidak ada? Punya sih. Ya lebih kepada bikin konten untuk kantor. Beberapa kali ini sih, terakhir kita ada buat konten untuk kantor, untuk program ini nih, kredit. Kayak begitu sih paling Kak, lebih kepada buat konten untuk produk-produk bank. Iya ya. Iya, kayak begitu sih paling. Makin banyak loh ya. Makin banyak dong duitnya. Iya, makin banyak konten. Duitnya juga. Oh iya. Aduh, artinya bahwa ya wis keren. Berarti jadi lirikan dari, kalau di bos di kantor tuh apa namanya? Direktur ya? Manajer. Manajer paling atas sih area head. Kalau Area kantor, head. iya. Apalah, tadi kan responnya orang-orang yang nonton tuh. Kalau misalnya di kantor tuh gimana responnya di orang? Mulai Ketawa, dari Kak. atas sampai ke bawah. Maksudnya dan begini, conge, baru ketawa karena sudah terpikirkan. Tapi memang sudah gila dari awal kan Kak. Jadi di kantor sudah tahu nih Gila karakternya dari beta di kantor ya sama persis lah dengan di konten. Iya. Ya. Di rumah juga seperti itu sih Kak. Iya makanya kan, Jadi maksudnya tidak umumnya seperti itu ya. Iya, Ya, paling kawan-kawan yang merasa ih capek kalau jalan koni, nanti sebentar orang sebentar Kakak Mince ya, jadi langsung ketawa. Paling untuk Kakak Mince, iya. ketawa-ketawa atau untuk ganggu-ganggu, biasa untuk diganggu-ganggu. Karena diganggu juga. Ganggu Kak, hanya ganggu bilang, Koni lu jelek kan, di kantor sering panggil nama rumah nih, nama rumah kan Koni. Jadi Koni lu nih apa jelek mah, orang bisa karena lu jelek mah dipakai, kayak begitu. Tapi dipakai ini ya Kak, promosi kan. Iya. Tanda kutip. betul. Aduh. Kayak begitu sih paling Kak. Keren. Oke. Nah nih Kak, beta kan dulu juga pernah jadi karyawan, walaupun Iya. sekarang freelance ya. Iya. Tapi walaupun freelance ya pasti cuannya lebih tinggi lah ya kalau. Iya kan. Pak. Lagi kiri. Tahu. Bentar dulu, saya mau tanya apa tadi? Udah lupa. Sabar dulu, saya udah ingat. Oke, Udah lanjut. ingat. Nah, jadi gini Kak. Saya kan juga pernah kerja di kantor nih ya. Pasti kalau misalnya bos kita itu tahu kegiatan kita. Saya sih untungnya dulu bos saya itu nggak biasa main media sosial, jadi nggak tahu lah aktivitas saya ada gini gitu segala macam. Tapi ada pernah juga kerja nggak terlalu lama, dia tahu aktivitas saya apa gitu. Nah akhirnya pekerjaan kantor tuh mungkin udah pasti kita nggak sempurna ya, jadi ada yang mungkin salah, human error, and then more things lah kayak gitu. Pernah tidak Kakak disindir dalam tanda petik ya? Mungkin ada kerjaan sedikit yang salah terus ini itu terus makanya lu buat konten terus makanya kerjaan pernah sih Kak, tapi untuk bercanda. Karena ya sesibuk-sibuknya beta di luar dengan konten, beta tetap prioritaskan pekerjaan. Jadi jam kerja beta akan kerja, tapi kalau ada waktu pas jam makan siang ya beta gas. Aduh. paling kayak begitu sih Kak. Aduh, Bem Bos nonton abe mati. Pak Bos tulis surat resign. Kamu jangan. Tapi kayaknya dong rugi kalau kakak apa lagi namanya? Resign. Nah, terus tadi udah halayak umum nih yang nonton umumnya nih. Teman-teman kantor udah nih yang merespon gitu ya. Udah pasti ada yang ini. Dari keluarga sendiri. Kalau keluarga sangat-sangat ini sih Kak, support. Jadi kadang Kak, ketika beta mau buat konten, nah coba nanti ada beberapa konten yang ketika beta sementara buat tiba-tiba mama suara di belakang, terus tiba-tiba beta langsung teriak, diam-diam dulu lah ini orang nih. Jadi orang tua semua kakak adik sudah tahu sih. Jadi ya ketika beta mulai berbicara sendiri, itu pasti mama langsung bilang, oh dia mulai gila nih, oh dia sekumat nih. Itu sudah hening sampai selesai buat. Keluarga tahu tidak lagi ngapain itu? Tahu, sangat tahu. Kadang pura-pura selip di dalam keluarga. Tapi itu kan sekarang kan pas sudah terkenal. Sebelumnya? Iya, tahu. Dari awal-awal. Waktu awal-awal? Iya, tahu. Oke. Tahu dan support. Ya maksudnya karena memang sudah tahu kan karakter anaknya memang gila. Jadi sudah selalu disupport sih Kak. Selalu disupport. Iya, sudah tahu. Kayak macam buat konten. Iya. Bahkan Tapi kan, sekarang fans fanatik juga mama sih salah satunya. Oh iya ya. Kakak tiap hari ya, kalau sekarang sekitar 500 video ya 500 itu tiap hari mama nonton terus. Oh serius? Nonton selalu.
Beta jarang dinonton sampai mama. Berarti hancur. Oke. Kakak narasumber. Tapi beta 1 menit, sebentar. Beta pernah dapat usir pergi di dapur Iya. karena lagi buat konten. Oh, kemana bisa? Karena beta tiap hari bicara di depan kamera, Iya. gitu kan. Nah dianggap itu, padahal sekarang itu kan pekerjaan juga. Iya. Influencer itu kan pekerjaan juga. Oh iya, Kreativitas. dikira bermain-main Iya, gitu. cuman lu kok tiap hari begitu. Ya baru kan kita di Kupang orang tua dulu kan berpikir kalau di rumah terus pegang handphone atau kamera kan berpikir kalau anaknya buat apa, soalnya cari kerja, soalnya keluar. Nah, kan orang tua sejak ini sering begitu mungkin kan. posisi kita beda ya. Iya. Karena waktu itu saya resign terus saya mau buat konten gitu. Nah, kakak kan masih kerja tapi ada buat konten yang mungkin agak sedikit beda ya. Tapi waktu itu responnya mama apa kak? Waktu suruh kak pergi ke dapur? Oke. Responnya mama gini. Lu buat itu barang tuh orang gaji lu kok. Tiap hari lu bicara depan kamera itu The tuh power apa? of mama Kupang. Waduh. Beb mah orang alor kak. Oh lebih parah le. Itu pisau. Saya bilang pokoknya apa ya? Dia bilang itu tuh bukan lah. Iya. Oke kak. Kedepannya tertantang kira-kira mau buat apa, konten apa gitu? Ada pertanyaan? Iya, kalau kedepannya lebih konsisten. Memang akhir-akhir ini sudah jarang buat konten karena masih penyesuaian nih mama mantu tuh sayang. Jadi ya sudah sih, paling sudah lebih konsisten lagi sih. Oh iya, jadi mama kan, mantu. Bentar. Itu kan tadi bro, Mbak. Kakak punya mama kan? Nah, Iya. kalau mama mantu karena mana respon? kalau mau mantu sih kan mama tuh sebenarnya umurnya kan sudah lanjut. Mama tuh sih fun. Oh, Pernah dia- satu kali beta buat malam konten. Terus tiba-tiba sebentar berbicara nih, mama mantu langsung ketok pintu. Nona kenapa? Satu rumah pun ketawa. Dan langsung dikasih duduk mama. Terus sudah Dijelasin. kakaknya Dijelasin. kalian menjelaskan. Sebenarnya dia itu buat konten mama. Jadi konten tuh dia 1 orang tapi bisa 2 nih. Jadi nanti dia bisa buat di sayur, bisa buat di depan, di mana saja. Jadi sudah paham, mama sudah tahu. Jadi kalau sudah mulai berbicara sendiri, oh dia buat konten, ketinggal. Ini menarik kak. Saya pengen garis bawahi dari semua respon yang ada khususnya dalam rumah dan Iya. bisa menerima. Tentunya yang kakak buat sekarang ini memang lucu-lucu, mengentertain, menghibur Iya. orang. Tapi satu sisinya ada cuan juga masuk Iya. gitu ya. Ada cuan juga Iya. masuk. Nah ini saya berharap kak ya. Saya berharap video ini ditonton ya. Saya mungkin nanti minta ini di-cut bahwa influencer, konten kreator ataupun apapun itu ya yang dibuat oleh Iya. anak Anda atau siapapun. Kalau misalnya itu konsisten didukung aja Iya. bapak mama gitu. Karena sebenarnya ya kita anak-anak akan maju kalau keluarga benar-benar mensupport. Mensupport dia. Yang penting dia konsisten aja iya kan? Benar kak. Cuma memang kalau saya biasa minum oke ya tidak didukung Iya, sih. tidak kak. Nah, itu tidak pasti boleh. iya. Nah itu aja pasti lempar deng. Ada pak gantung. Iya, tapi kalau macam kayak itu apa ya? Berbuat sesuatu yang menghibur ya, Iya. menghibur dan konsisten. Kalau didukung saya pastikan bahwa Iya. dia itu keren lah ya. Iya, karena pada intinya ya, kita mungkin sampai sejauh ini kalau soalnya ada nih yang mendukung sampai sejauh ini kan kalau ada yang selisih kan pasti langsung drop kan, jadi pasti akan berpikir lagi nih untuk buat dan lain. Tapi ya puji Tuhan 100% didukung sama Pak suami juga kan didukung. Jadi suami nama siapa ya? kak lupa nama kak masa Siapa dia? yang nama itu tuh. Jokar mana Suni kan? Gue tak lupa tanya. Makin bahagia atau makin stres? Iya sih karena ya makin bahagia karena kita satu rumah nih jadi sudah bisa saling menyatukan ide. Jadi biasa kan kalian Nona bagusnya tuh buat konten kayak begini nih. Jadi ngomongin konten kali ya? Tiap hari sih kita lagi ngomongin apa nih yang akan kita buat. Honeymoonnya berapa lama? Kemarin saya lihat di Sotis. Berapa malam sih? Rencananya 2 tapi terakhir satu kak karena mau gitu kan balas masih ada iya, acara iya. balas gereja. Minta maaf. Yang kak ini tuh Sudah. yang
Kak, Dia minta maaf ya, Son. jangan pancing. Dia minta ampun Tuhan nih. Ya kan waktu itu kan ada satu orang, kakak kan langsung minta izin jalan tuh yang hampir ini. Ya itu tuh. Dia minta maaf. Iya. Kalian dia minta maaf. Kayak aku, dia minta maaf kayak aku. Mas Purmanto. Mas Purmanto. Kok orang biasa panggil dia Mas? Iya, gara-gara ini sih, gara-gara gara-gara bahas dia. gara-gara apa? story. Jadi sebelum nikah itu beta bikin kayak story singkat, cerita singkat tentang beta perjalanan sepanjang mau menikah. Nah, disitulah orang kenal Mas Purmanto. Sampai sekarang orang lama, orang baru ketemu kalian pasti panggilnya Mas Purmanto. Iya, makanya beta awal-awal beta kan kaget ya, saya pikir oh iya mungkin dipanggil Mas ya. Ya. Ini Jawa aja bukan gitu. Kalau Iya, kalau Mas Erwin kan mungkin ya. Iya, itu kan ya Songgo dari dulu itu. Songgo dari dulu. Iya. Oke, keren ini Mas Erwin punya apa ya? Padu padan. Padu padan ya. Keren sih Kak, beta sangat suka produk-produknya Mas Erwin. Sip, Benar-benar berkelas dan berkualitas. Keren. Mas, Biaya, sayang. Influencer nah. Oke, beta dulu suka main bola kaki Kak. Suka main bola kaki ini, Iya? tapi sekarang baru lari semenit udah host. Beban berat sekali kok Kak. Soalnya terlalu banyak jasa rokok. Dan beta terinspirasi dengan satu pemain. Iya. Dan beta biasa kalau mau selebrasi pasti pakai dia punya gaya, pakai baju dia nomor 8 Franking Lampard. Begini kan. Nah, kakak dalam buat konten segala macam, mungkin ada yang menginspirasikan. Mungkin ada sosok yang menginspirasikan kakak. Bisa jadi di luar atau di dalam. Sudah sih Kak. Adakah? Yang menginspirasi justru cerita pengalaman hidup sendiri. yang benar-benar kayak jadi buat beta untuk bikin konten berdua sih itu. Soalnya ada kayak satu sosok yang benar-benar bikin beta harus nih. Kalau orang-orang yang memotivasi beta itu ya sudah itu yang bikin beta termotivasi dan mood sampai sekarang itu salah satunya Mas Erwin sih. Kalau untuk orang yang maksudnya jadi inspirasi untuk beta sampai buat konten Mince dan Yakob sih soalnya ada. Soalnya ada Kak. Itu benar-benar berdasarkan pengalaman keseharian. Jadi memang tidak ada sesuatu dan dukung Mas Erwin ya. Iya, itu salah satu orang yang lagi pusing, Mas Erwin bisa dukung kok dia. Iya, bisa Kak. Dukung kuku tambah dan botol kok. Botol oke. Oke, ini ada permintaan nih ya. Kita mau buat kita buat challenge nih Kak. Oke. Kita mau buat challenge. Mau buat challenge apa Kak? Mau challenge apa kita nih? Challenge. Oke, kita buat challenge nih. Ada yang tantang Kak? Dari luar frame ini ada yang tantang. Oke. Kita mau buat challenge ya tentang ku podcast nih. Oke, kita buat challenge. Mau buat challenge apa Kak? Halunya. Hah? Ini beta sedikit lah kebanting. Ini TV yang ada tulis ku podcast. Oh Kak, besok merasa tertantang baru. Ketemu challenge Kakak. Ini kita challenge apa dong nih? Halu. Oh iya halu ya. Oh ini Ratu Halu juga ya? Iya, ini namanya dari Mas Erwin sebenarnya. Kalau Ratu Halu ini satu-satunya orang yang memanggil beta itu cuma satu orang saya itu, Mas Erwin. Ada Ratu Halu juga. Iya. Itu. Oke, coba Kakak buat halu-halu. Beta. Oke, jadi seolah-olah beta dan Mince. Mince dan Yakob bertengkar. Oke. Karena Yakob pulang malam terus. Wih, Yakob kurang aja. Jadi paling Yakob ya, oh ini Yakob. Sayang, Mama Ebe baru pulang nih. Mince. Lu dari mana nih? Lu hidup tuh hanya bajalan jalan cek ke mabok cakar kape. Andi ya lu tuh, lupa kalau ada bini. Yakob. Sonde sayang tahu ini kalau kape karena nih sayang kincang. Ya itu. Wih berapa kali ambil lo? Dan itu ambil selalu ada ulang-ulang. Oh ya ada Kak. Berapa kali ya? Ulang, tergantung Kak. Kalau merasa kayak ulang, tapi itu memang bagus. Tapi kayak merasa kurang puas, ya beta akan ulang sampai beta merasa oh ini pas nih, dia punya kena pas nih. Kalau sonde ulang itu kecuali beta edit, beta tag dulu baru edit. Tapi kalau pure pakai aplikasi TikTok, ya beta harus ulang-ulang terus sampai beta mendapatkan kepuasan dalam diri. Oh ini pas nih, pas dia angle pas gitu. Kayak begitu sih Kak. Keren. Oke, pemirsaku podcast ini ceritanya menarik ya. Menarik sekali karena memang seorang pegawai bank, kerjanya udah padat, udah pasti itu ya. Kerjanya udah padat dan memang dari kerjaan yang padat ini tapi punya hobi juga yang little crazy. Oke, agak sedikit gila. Namun memang sesuatu yang gila itu dikemas dengan kreatif
dan itu konsisten dan Iya. itu juga menghasilkan. Jadi misalnya teman-teman juga sekarang masuk nih di ranah entertain, Iya. ya belajar banyak dari Kak Marissa Dilag ya. Jadi memang beta sendiri dengar ya sudah pernah dengar juga, tapi ini sekarang lebih istilahnya lebih formal lagi ya. Iya. Keren nih Kak. Oke, baik Kak. Kakak ini kan mau disebut influencer sonde, mau ini juga sonde, ya, it's okay sih, tidak jadi masalah. Tapi yang pasti kalau dari beta dapat sesuatu ya, yang maksudnya menginspirasi beta, Iya. ya. Dapat menginspirasi beta. Kakak lakukannya semua itu sendiri, bahkan tadi di depan juga saya lihat dengan Kak Erwin Yuan dan lain-lain Kak. Iya. Oke, mungkin ada pesan Kak, pesan untuk teman-teman yang mungkin mengambil jalan sebagai apa ya, seorang entertain ya, Iya. masuk di dunia entertain dan lain-lain. Mungkin ada pesan, misalnya mereka mungkin sudah menyerah, mungkin viewersnya sedikit, Iya. kayak beta juga, Sonde sorry, juga sih. kayak beta juga, viewersnya dikit, subscribernya kok tidak tambah-tambah misalnya, iya ya, dan lain-lain. Mungkin ada masukan apa ke teman-teman sehingga ya mungkin bermanfaat mungkin untuk mereka. Oke. Kalau dari beta sendiri, mungkin dari berdasarkan beta pengalaman ya Kak, apapun yang kita buat itu jalan saja dulu. Pasang target nih, misalnya yang kita mau buat targetnya ini 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak ada perubahan, coba buat kreativitas lain. Jadi kita mencoba untuk tiap hari itu memperbaiki diri. Sonde harus puas dengan apa yang kita capai hari ini. Jadi ya sudah, jangan menjadi satu alasan ketika sana ada orang yang nonton. Karena percaya suatu saat itu semua orang bisa nonton. Ada waktunya sih Kak. Jadi ya sudah, lebih kepada bersyukur dan kreatif terus. Jadi kalau hari ini belum bisa, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin masih tahun depan nih. Jalan saja terus sih. Lebih kepada itu sih Kak, bersyukur dan jalan saja. Ya apapun yang kita buat, semua ada usaha yang kita buat ya pasti akan ada hasil ya Kak, walaupun waktunya kita langsung tahu. Begitu sih paling Kak. Ada quote mungkin yang menjadi pegangan? Kalau quote sih bersyukur sih itu kuncinya. Iya. Beta sih selama ini untuk quote yang beta pakai itu beta lebih kepada bersyukur. Bersyukur ya. Mau orang nonton, senda nonton, mau gaji kecil, mau pendapatan sedikit, mau apapun itu, bersyukur saya. Bersyukur. Jalan terus. Siap. Semua orang kan pernah tahu Kak, Iya, mau iya. jadi apa besok nih. Ya Gas saja. gasa sayang. Gas sayang. Oke, terima kasih banyak Kak Marissa. Sama-sama Kak Edri. Untuk waktunya Terima kasih sudah- juga ke podcast. Ya sangat bersyukur Ya. sih hari ini diajak di sini. Bebas. Thank you Kak sudah mau datang, berikan waktunya, cerita-cerita dengan kita di sini, sudah menginspirasikan kita semua. Jadi teman-teman, jika bincang-bincang kami hari ini itu menginspirasikan, bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Yes. Karena itu gratis guys. So see you next time, the next video. Bye bye.